Shalom, damai di hati. Keluarga Kristen yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali pada hari ini, Jumat tanggal 26 Juni tahun 2026 dalam kegiatan Renungan Harian Kristen. Dalam perenungan hari ini kita akan memfokuskan perhatian kita kepada satu tema yang baik, yaitu pelangi tanda perjanjian kekal Allah. Sebelum kita akan membaca kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu memohon tuntunan Roh Kudus bagi masing-masing kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur untuk waktu anugerah-Mu bagi kami di hari ini, untuk bisa menikmati kebenaran firman-Mu sebagai kekuatan Tuhan yang menyertai kehidupan kami, baik sebagai pribadi maupun sebagai suatu persekutuan keluarga Kristen. Bimbing, sertai, dan tolong kami oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika firman-Mu kami baca, kami mampu untuk memahaminya dengan benar, dan kami pun mampu menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan yang hendak kita jadikan sebagai fokus perenungan pada hari ini terambil dari dalam Kejadian pasal 9 ayat 12-15. Saya akan membacakannya dengan menggunakan Alkitab TB2. Begini bunyi firman Tuhan. Allah berfirman, "Inilah tanda-tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup yang bersamamu turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan di atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu serta segala makhluk hidup, segala yang bernyawa. Tidak akan ada air yang menjadi air bah untuk memusnahkan segala makhluk." Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Keluarga Kristen yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan keluarga Kristen pada masa kini harus kita akui tidak akan pernah terlepas dari berbagai persoalan dan pergumulan. Pengalaman hidup yang penuh dengan badai seringkali membuat keluarga Kristen merasa takut, cemas, dan kehilangan pengharapan. Ketika doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Tuhan seolah-olah tidak segera dijawab dan keadaan tidak kunjung membaik, maka iman kita kepada kesetiaan Allah pun dapat menjadi goyah. Situasi yang serupa ini juga dialami oleh Nuh dan keluarganya setelah air bah. Mereka baru saja melewati peristiwa yang mengerikan dan memasuki dunia yang telah berubah. Di tengah ketidakpastian itu, Allah memberikan sebuah tanda yang penuh pengharapan, yaitu pelangi. Pelangi bukan sekadar fenomena alam yang indah, melainkan tanda perjanjian kekal Allah. Suatu jaminan bahwa Allah mengingat, memelihara, dan tetap setia kepada janjinya. Ada 3 pertanyaan esensial yang patut kita pikirkan karena akan membantu kita di dalam mendalami dan memahami firman Tuhan yang sudah kita baca dan kita dengar tadi. Pertanyaan pertama, apa yang dapat kita pelajari dari pelangi tentang karakter Allah? Pertanyaan kedua, mengapa kesetiaan Allah menjadi dasar pengharapan bagi orang percaya? Dan pertanyaan yang ketiga,
bagaimana seharusnya kita hidup ketika kita mengetahui bahwa Allah setia kepada perjanjiannya. Kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi sesungguhnya berbicara tentang kisah Allah dalam kehidupan Nuh dan keluarganya. Firman Tuhan itu sama sekali tidak berbicara tentang kisah Nuh dan keluarganya. Artinya apa? Artinya di dalam kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak menjadikan Nuh dan keluarganya sebagai fokus untuk pembelajaran iman kita. Kita tidak menjadikan Nuh dan keluarganya sebagai teladan untuk kita menjalani kehidupan kita. Tetapi fokus utama kita adalah Allah. Kisah Allah yang diberlakukan dalam kehidupan Nuh dan keluarganya. Sehingga melalui teks firman Tuhan ini kita mendapatkan ada 4 karakter Allah yang diungkapkan sebagai kebenaran kekal bagi kehidupan kita selaku keluarga Kristen yang hidup pada masa kini. Kita melihat karakter Allah yang pertama. Allah kita adalah Allah perjanjian. Ia yang menginisiasi hubungan perjanjian dengan manusia. Perjanjian ini lahir dari kasih karunia Allah dan bukan dari usaha manusia. Yang kedua, Allah kita adalah Allah yang setia. Pelangi menjadi tanda yang mengingatkan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang dijanjikannya pasti akan digenapi. Yang ketiga, Allah kita adalah Allah yang penuh kasih karunia. Setelah penghakiman melalui air bah, Allah memberikan jaminan pemeliharaan untuk keberlangsungan kehidupan di bumi. Dan yang keempat, Allah kita adalah Allah yang memelihara seluruh ciptaan. Perjanjian ini tidak hanya ditujukan kepada Nuh, tetapi juga kepada keturunannya dan kepada segala makhluk hidup yang ada di bumi sampai pada saat ini. Melalui kisah Allah tadi, kita akhirnya mendapatkan ada satu pesan yang khusus yang memiliki finalisasi kepada Kristus. Pesan ini berpusatkan kepada Kristus. Pelangi adalah tanda perjanjian kekal yang menunjuk kepada kesetiaan Allah yang mencapai puncaknya di dalam Kristus. Karena hanya melalui Kristuslah Allah menggenapi janji keselamatan dan pendamaian bagi manusia dan seluruh ciptaan. Sebagaimana yang dikatakan dalam firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 20 yang berbunyi, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh karena Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Keluarga Kristen yang dikasihi serta diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui kisah Allah yang berpusatkan kepada Kristus, akhirnya kita sampai kepada pemahaman sejati berdasarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Ada 5 pemahaman sejati yang patut kita miliki dan kita jadikan sebagai pegangan kehidupan kita. Yang pertama, pelangi adalah tanda perjanjian kekal yang mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang setia, penuh kasih karunia, dan tetap memelihara ciptaannya meskipun manusia berdosa. Yang kedua, kesetiaan Allah kepada perjanjiannya
tidak bergantung pada kesempurnaan manusia, tetapi pada karakternya yang tidak pernah berubah. Yang ketiga, pelangi menjadi pengingat bahwa penghakiman Allah tidak akan pernah menghapus kasih dan anugerahnya kepada umat manusia. Dalam bahasa Ibrani digunakan kata keset untuk menjelaskan pelangi. Keset juga punya arti yang lain, yaitu busur perang. Jika kita perhatikan tanda perjanjian Allah yang Allah tempatkan di langit, itulah pelangi, maka pelangi dalam bentuk busur itu posisinya menghadap ke atas, ke langit. Langit adalah tempat kediaman Allah. Posisi pelangi atau busur perang itu tidak menghadap ke bawah. Ke bawah adalah bumi, tempat kediaman manusia dan segala makhluk. Apa artinya? Artinya bahwa melalui tanda pelangi itu Tuhan mau menunjukkan dan mengingatkan kepada manusia bahwa Ia tidak akan pernah lagi menyatakan murkanya, menimpakan penghukumannya kepada manusia yang ada di bawah di bumi. Tetapi murka Allah, penghukumannya itu ditanggung olehnya sendiri. Nah, kita melihat bahwa ini berkaitan dengan Kristus. Kalau kita belajar dalam Kristologi, doktrin Kristen tentang Kristus, kita akhirnya memahami bahwa Kristus Yesus itulah penggenapan, bukti dari janji Allah itu. Dialah bukti dari kasih setia, kasih karunia Allah bagi kita orang berdosa. Karena di dalam Kristuslah ditimpakan segala murka Allah itu bagi kita orang berdosa. Kita manusia berdosa yang harusnya menanggung konsekuensinya, tapi Allah menimpakannya kepada Kristus. Jadi di sini kita memahami bahwa murka Allah karena keberdosaan kita manusia itu bukan ditiadakan. Murka Allah itu tidak pernah ditiadakan, tetapi ditimpakan kepada Yesus sebagai pengganti kita manusia berdosa. Betapa besar dan mulianya kasih setia Allah, kasih karunia Allah bagi kehidupan kita orang berdosa. Pemahaman yang keempat, Allah mengikat dirinya dalam perjanjian untuk memelihara kehidupan dan menopang keberlangsungan ciptaannya. Dan pemahaman yang kelima, setiap kali kita melihat pelangi, kita diingatkan untuk hidup dalam iman dan pengharapan kepada Allah yang setia menepati janjinya. Pada akhirnya, melalui perenungan firman Tuhan ini, ada 5 poin aplikasi yang keluarga-keluarga Kristen patut untuk perhatikan dan lakukan. Yang pertama, sebagaimana Allah setia pada perjanjiannya dengan Nuh, demikian juga Ia setia pada janji-janjinya kepada umatnya. Maka ketika kita menghadapi kesulitan, ketidakpastian atau penderitaan, kita dipanggil untuk tetap berharap dan percaya bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Firman Tuhan dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13 berkata, jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Yang kedua, sebagaimana perjanjian Allah dengan Nuh diberikan kepada manusia yang masih berdosa, sebagaimana diungkapkan dalam Kejadian pasal 8 ayat 21, maka ini menunjukkan bahwa Allah bertindak berdasarkan kasih karunia. Bukan karena manusia layak, tetapi karena Allah yang melayakannya. Jadi, orang percaya hendaknya hidup dalam ucapan syukur dan kerendahan hati, karena seluruh hidup kita
sesungguhnya berdiri di atas anugerah Allah. Yang ketiga, sebagaimana perjanjian Allah mencakup seluruh makhluk hidup dan bumi, maka kita dipanggil untuk menjadi penata layanan yang baik atas ciptaan Tuhan, menjaga lingkungan dan menggunakan sumber daya alam harus dengan bijaksana. Yang keempat, sebagaimana pelangi menjadi tanda bahwa setelah penghakiman ada anugerah dan pemeliharaan Allah. Jadi, ketika kita menghadapi bencana, krisis ekonomi, atau pergumulan keluarga, kita harus tetap memiliki pengharapan. Karena Allah adalah Allah yang memegang sejarah dan memelihara kehidupan kita. Dan yang kelima, sebagaimana pelangi menunjuk kepada kesetiaan Allah yang mencapai puncaknya dalam Yesus Kristus, maka orang percaya dipanggil untuk hidup dalam perjanjian baru di dalam Kristus untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Demikianlah renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kiranya melalui perenungan firman Tuhan ini, kita semua diberkati, kita semua ditolong oleh Tuhan untuk hidup secara benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan sebagai keluarga-keluarga Kristen. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang kembali boleh kami renungi dan membuat kami mengerti bahwa sesungguhnya kehidupan kami sangat bergantung kepada kasih karunia-Mu. Yesus Kristus adalah kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga kami orang berdosa ini boleh hidup di dalam damai sejahtera. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan, dan tolong kami untuk menjadi pelaku-pelakunya di dalam kehidupan kami. Dan biarlah Engkau pakai kami sebagai keluarga-keluarga Kristen, supaya melalui kehidupan kami juga boleh menyatakan kasih karunia Tuhan kepada orang lain, sehingga orang lain, keluarga-keluarga yang lain pun boleh mengalami kasih karunia Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin.